Halo pemirsa, seorang pelajar SMP yang sedang mudik tewas saat berwisata karena tenggelam di kolam renang. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 untuk jajaran muda. 86. Kita ke informasi pertama, pemirsa, akibat lupa mencabut charger handphone, 2 rumah di kota Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Besarnya api dan banyaknya asap membuat pemilik rumah histeris. Sebuah rumah di Surodinawan, kota Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Besarnya api dengan cepat merambat ke rumah di sebelahnya. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas yang datang segera memadamkan api. Kondisi rumah yang sempit dan tidak ada jalan alternatif menjadi kendala petugas. Besarnya api membuat sebuah motor terbakar. Akibat kejadian ini, seorang penghuni mengalami sesak napas dan harus dievakuasi. Mengetahui rumahnya terbakar, seorang penghuni lainnya syok. Dugaan sementara, kejadian ini akibat korsleting dari charger HP. Saya sih kurang tahu benar ya, kan yang sebelah itu saya dengar kok ada suara pukul-pukul gitu, kirain tetangga itu. Ternyata kok yang teriak-teriak itu anaknya kebakaran gitu, terus kita sontak langsung keluar. Saya lihat yang barat itu sudah besar itu apinya. Usai kejadian, garis polisi terpasang di lokasi. Dari kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, 4 mobil pemudik dan sebuah bus terlibat tabrakan beruntun di Jalan Tol Jakarta Cikampek, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya 2 penumpang mobil luka-luka. Video amatir merekam tabrakan beruntun 5 kendaraan di Jalan Tol Cikampek kilometer 71 arah Jakarta di wilayah Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat tabrakan, 2 penumpang mobil luka-luka dibawa ke rumah sakit Siloam, Purwakarta. 5 kendaraan termasuk bus Cipto GM mengalami kerusakan. Tabrakan berawal saat bus Cipto menabrak mobil minibus di depannya. Kencangnya benturan membuat mobil minibus menabrak mobil di depannya hingga terjadi tabrakan beruntun dengan 3 kendaraan lainnya. Menurut sopir cadangan bus Cipto GM, bus hilang kendali karena mobil di depannya mengerem mendadak. Ini kan sebetulnya di jalur kiri, begitu ngerem mendadak, dia langsung banting kanan, dipikir di depannya itu kosong. Nggak taunya mobilnya berhenti. Ada mobil berhenti, udah 5 meter, 3 meteran lah, itu dia berhenti mendadak, itu nggak bisa. Ada itu terus beruntun itu. Saya depan. Paling depan? Saya paling depan. Begitu. Tapi posisi jalan, Posisi mobil jalan, semua. Gitu, nggak macet, posisi jalan. Naik jalan. Terus ya segera dulu yang kena, terus dia terus senyanya nabrak saya. 5 kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun diamankan di Polderek depan gerbang tol Cikampek, Purwakarta. Penyebab pasti tabrakan diselidiki polisi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil yang ditumpangi pemudik menabrak pengendara motor di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya 2 pemotor yang sedang dalam perjalanan pulang dari pasar tewas. Bagian depan minibus ini ringsek usai menabrak sebuah motor di Jalan Raya Desa Kademangan, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Kerasnya benturan juga membuat motor hancur. Akibat kejadian ini, 2 pemotor yang baru pulang dari pasar tewas. 1 korban tewas di lokasi, 1 lainnya tewas saat dievakuasi ke puskesmas. Peristiwa bermula saat mobil yang dikemudikan Siti Jumaroh 45 tahun melaju kencang dari arah Surabaya menuju Jombang. Saat tiba di lokasi, pengemudi mobil yang diduga mengantuk masuk ke jalur berlawanan. Saat kejadian, nenek dan cucu ini baru saja pulang dari pasar Mojo Agung. Itu mobil dari timur, oleng, terus sepeda motor dari barat,
santap mobil dari timur. Tadi berapa orang Pak di sepeda motor korbannya? 2 meninggal. Siapa aja tuh? Yang meninggal satu meninggal. Itu diduga karena apa Pak? Tadi mobil kok bisa oleng ke kanan itu Pak, nabrak Makanya itu loh, ngantuk. Kasusnya ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Seorang pemudik ditemukan tewas di kawasan terminal bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Sebelumnya, wanita Parubaya itu sempat mengalami sesak nafas. Seorang wanita Parubaya yang hendak mudik ke kampung halamannya ditemukan tewas dekat WC umum di terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat pagi kemarin. Awalnya korban beristirahat di lokasi karena diduga kelelahan. Menurut saksi, korban sempat mengalami sesak nafas. Polisi yang memeriksa jasad korban mendapati HP di dalam tas. Lihat, kayaknya napasnya nggak mapan. Nah, udah itu dia manggil saya. Tolong panggil anggota Pospol. Nah, saya menghadap ke kantor Pospol. Itu aja yang saya tahu. Terus pada saat balik lagi udah meninggal ternyata? Ya, pas saya balik lagi ternyata udah meninggal. Karena udah dipanggil orang anggota dari puskesmas. Memastikan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi menghubungi pihak keluarga dari HP korban. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Baru wisata libur lebaran, seorang siswi SMP asal Bekasi tewas tenggelam di kolam renang sedalam 2 meter di Lampung Utara. Korban diduga tenggelam karena tak bisa berenang. Seorang remaja putri dievakuasi ke pinggir kolam renang setelah ditemukan tenggelam di kolam Tirta Intan Kencana di wilayah Tulung Mili, Lampung Utara. Remaja kelas 3 SMP asal Bekasi, Jawa Barat ini sedang berwisata bersama saudaranya. Korban dibawa ke Rumah Sakit Candi Mas Medical Center untuk mendapat perawatan medis namun tak tertolong. Saksi menyebutkan menolong korban dengan menariknya dari tengah kolam. Kakak ada yang tenggelam bisa berenang, nggak tolong lah. Saya udah siap-siap gini gitu berdoanya, keluar air gitu. Kondisi korban ini gimana? Masih sehat atau udah? Masih buka matanya. Matanya masih buka? Iya. Masih bernapas atau gimana? Masih bernapas, kan kita parkir itu. Kamu sempat bantu nolong? Iya, saya ngangkatnya. Korban yang merupakan warga Bekasi sedang berlibur di rumah kerabatnya. Korban tinggal Pak? Iya. Usia berapa deh Pak? Lulus SMP kan? Lulus SMP. Kalau ini domisilinya di Bekasi. Oh, anak ini? Cucu ini domisilinya di Bekasi. Korban ini ya? Iya. Dia lagi liburan ke sini Pak ya? Jenazah korban dibawa ke rumah kerabatnya di Desa Bindu, Lampung Utara. Dari Lampung, Jimmy Irawan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Berwisata libur lebaran, 5 remaja terseret ombak saat berenang di Pantai Sumbermuli, Bakaheni, Lampung. 1 remaja ditemukan tewas tenggelam. Isak tangis keluarga terjadi ketika tim SAR menemukan jasad remaja 14 tahun yang tenggelam di Pantai Sumbermuli, Bakauheni, Lampung Selatan. Korban dan 4 temannya terseret ombak saat berenang di pantai. Tubuh korban ditemukan 50 meter dari lokasi tenggelam. Pencarian sempat tertunda karena minimnya penerangan. Mereka berlima berenang, kemudian tertarik oleh arus dan ombak, kemudian 1 dinyatakan hilang. Kita mendapatkan informasi, kita langsung menuju ke lokasi untuk melakukan proses pencarian ya, dari malam. Untuk jarak kurang lebih tadi estimasi 50 meter dari lokasi tenggelamnya. Jenazah korban dibawa ke rumah duka. Dari kejadian ini, diingatkan agar orang tua mengawasi anaknya saat berenang di tempat wisata. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan melaporkan. Terjebak macet di jalur Puncak Bogor, seorang wisatawan asal Bekasi mengalami sesak nafas. Polisi mengawal mobil korban saat menuju Rumah Sakit Paru Cisarua Bogor. Selama libur lebaran, 3 wisatawan mengalami sakit saat terjebak macet. 1 diantaranya meninggal dunia pada malam takbiran lalu.
Terjebak kemacetan panjang di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat, seorang penumpang mobil wisatawan asal Bekasi, Jawa Barat mengalami sesak nafas. Keluarga korban lalu meminta pertolongan kepada polisi untuk mengawal mobil korban menuju Rumah Sakit Paru Cisarua, Bogor. Peristiwa terjadi saat diberlakukannya one way di jalur wisata Puncak Bogor. Keluarganya menyampaikan kepada petugas yang sedang melaksanakan pengaturan di Simpang Megamendung bahwasanya ada orang tuanya yang sesak napas dan butuh pertolongan. Maka dari itu anggota Satlantas Polres Bogor langsung melakukan pengawalan untuk dibantu sampai dengan Rumah Sakit Paru. Selama libur Lebaran, 3 wisatawan mengalami sakit saat terjebak macet, 1 diantaranya bahkan meninggal dunia pada malam takbiran lalu. Para wisatawan dihimbau mempersiapkan kondisi fisik yang prima karena jalur puncak akan mengalami kemacetan yang diprediksi hingga hari Minggu besok. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Sebuah mobil yang dikemudikan seorang pelajar SMA tercebur ke kali di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pengemudi mobil mengaku mengonsumsi minuman beralkohol. Sebuah mobil tercebur ke kali di Jalan Raya Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil sebelumnya menabrak pohon dan trotoar. Trotoar? Selain trotoar? Iya. Nah, itu baru pohon ini palam nih. Ngebut dia? Enggak terlalu ngebut. Biasa aja sih jalannya. Jalannya di tengah apa di kanan tadi? Awal. Ya, adanya sebelah ini kanan. Di kanan ya? Iya, kanan. Dalam mobil ada berapa orang? Sendiri doang, katanya tadi. Pengemudi awalnya sempat mengaku mengkonsumsi minuman beralkohol, namun kemudian berdalih mengantuk usai berkendara dari arah Sentul Bogor menuju rumahnya di kawasan Semper, Jakarta Utara. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi mobil hingga akhirnya menggunakan mobil towing crane. Saat proses evakuasi, polisi sempat menutup arus lalu lintas di Jalan Boulevard Barat menuju Pegangsaan 2. Dari Jakarta, Wendra Kurniawan melaporkan. Diduga akibat sopir mengantuk, mobil pickup ditumpangi belasan ibu-ibu menabrak tembok rumah di Jalan Raya Lewisadeng, Bogor, Jawa Barat. Para korban sedianya akan berlebaran ke rumah kerabat. 2 orang terluka, termasuk sopir mobil tersebut. Sebuah mobil bak terbuka yang ditumpangi belasan ibu-ibu menghantam tembok pagar rumah di Jalan Raya Lewisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat siang kemarin. Tabrakan terekam kamera CCTV. Kecelakaan terjadi saat mobil bak terbuka melaju dari arah Cigudeg menuju Bogor. Sedianya para korban hendak berlebaran di rumah kerabatnya. Diduga sopir mobil mengantuk hingga membanting setir ke kanan dan menabrak tembok pagar rumah warga. Akibatnya, 2 orang luka-luka termasuk sang sopir. Kemudian kendaraan yang dari arah Cigudeg, yaitu kendaraan Suzuki Carry Futura pickup ya, oleng ke kiri, kemudian menabrak pagar rumah. Dengan posisi akhir kendaraan normal miring menghadap ke arah barat. 2 korban luka dibawa ke Rumah Sakit Lewiliang, Kabupaten Bogor. Kasusnya ditangani unit laka Polsek Dramaga Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Diduga mengalami kelainan seksual, seorang pemuda di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mencuri pakaian dalam wanita. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, polisi miliarder Bribtu Hasbudi ditangkap di Treskrimum Polda Kalimantan Utara karena terlibat bisnis ilegal. Diduga uang hasil usaha ilegal sebagian untuk dananya untuk seorang pejabat. Pelaku berbisnis tambang emas, perdagangan pakaian, hingga daging kemas ilegal.
Hasbudi ditangkap polisi di Bandara Juanda Tarakan saat akan terbang ke Makassar. Penangkapan anggota Ditpolairut Kaltara ini setelah polisi menemukan bukti keterlibatan dan kepemilikan usaha ilegal milik Bribtu Hasbudi. Ditreskrimum Polda Kalimantan Utara yang menangani kasus ini menggeledah rumah mewah Bribtu Hasbudi di RT 24 Kelurahan Karanganyar, Pantai, Kecamatan Tarakan Barat. Polisi menyita 2 mobil serta menyegel rumah Bribtu Hasbudi. Bribtu Hasbudi sempat berupaya menghilangkan dokumen usaha ilegal yang dimiliki. Untuk kendaraan ada Alphard, kemudian Honda Civic. Penangkapan ini kita lakukan tadi siang di Bandara Tarakan karena kita ketahui yang bersangkutan akan terbang ke Makassar. Setelah kita mendapatkan bahwa yang bersangkutan melakukan upaya-upaya nyata menghilangkan barang bukti, sehingga kita putuskan untuk melakukan penangkapan terhadap bersangkutan. Selama ini Bribtu Hasbudi dikenal sebagai anggota polisi yang berbeda dari anggota lainnya karena memiliki barang-barang mewah. Polisi menduga dari hasil usaha Bribtu Hasbudi, sebagian dana dialirkan pada seorang pejabat. Polisi telah mengamankan rekening bank milik Bribtu Hasbudi untuk mengetahui aliran dana yang dimiliki. Ada dokumen-dokumen termasuk data catatan transaksi keuangan atau aliran keuangan pada beberapa pihak, beberapa handphone, kemudian barang berharga lainnya termasuk uang. Untuk yang dipoliskan apa ya tentang? Sementara yang kami poliskan adalah kamar utama HSB dan rumah yang kita temukan dokumen dibangun untuk pejabat tertentu. 5 orang telah ditangkap polisi dan Bribtu Hasbudi ditetapkan sebagai tersangka. 3 tersebut tambah 2 lagi. Ketiga ini MI alias Ayub ini sebagai koordinator lapangan lokasi Jakarta. Kemudian Bang BA alias EH ini sebagai mandor. Kemudian M sebagai penjaga bak untuk meredam karbon tersebut. Nah, selain itu ada HSB dan M alias A yang kita tersangka. HSB merupakan pemilik dan M merupakan koordinator yang hubungan antara HSB dengan lokasi di sana. Dari hasil penyelidikan polisi, Bribtu Hasbudi memiliki usaha ilegal pertambangan emas di wilayah Sekatak, Bulungan. Terungkapnya bisnis ilegal milik Bribtu Hasbudi dari temuan penambangan emas ilegal. Informasi adanya tambang emas ilegal di wilayah Sekatak, kemudian Maka Muda membentuk tim gabungan Polres Bulungan dan Polres Tarakan pada tanggal 30 April kita mendatangi lokasi tersebut Sekatak dan mendapatkan praktek yang bermain emas dengan cara perdagangan menggunakan ganja dan narkoba. Dari lokasi ini polisi menyita 3 alat berat dan memeriksa sejumlah orang yang terlibat dalam pertambangan ilegal. Misalkan tersebut tanggal 3 April kita amankan 5 orang dan 12 truk karbon yang sudah dalam proses perdagangan.